Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Bila di sini pada video kali ini saya akan memberikan pengalaman atau memberikan berbagi sedikit pengalaman pada teman-teman cara pembersihan benda-benda pusaka atau benda-benda bersejarah peninggalan para leluhur kita. Tentunya saya dapatkan pada video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini berketepatan pada malam atau pada hari 1 Muharram. Jadi alangkah baiknya kita membersihkan benda-benda tersebut. Semoga tetap terjaga kebersihannya, tetap terjaga awet dan tetap terjaga karismatik dari benda-benda tersebut. Baiklah teman-teman, ini adalah koleksi benda-benda bersejarah yang saya punyai. Di sini ada minyak ini sebagai pewangi, hanya digunakan untuk pewangi dan pelumas agar menjaga tetap untuk berbahan besi yang keris ini supaya tidak karat, tetap terjaga aromanya tetap wangi dan tetap tidak rusak dimakan oleh rayap atau dimakan oleh karat. Untuk pembersihan pada kali ini saya menggunakan media jeruk nipis. Jadi nantinya jeruk nipis ini digunakan untuk pembersihan dan digunakan untuk mencuci benda-benda ini. Mungkin kalau tasbih ini tidak perlu, tasbih biasa tidak perlu. Mungkin kalau seperti keris ini besar yang kecil sama untuk batu-batu pusaka ini, saya akan coba untuk membersihkan dengan jeruk ini. Jadi rimonnya kita belah, nanti kita cuci dan kita rendam. Mungkin kalau yang untuk batu cincinnya bisa kita rendam. Nanti setelah kering, setelah beberapa waktu lama, baru kita bersihkan, kita lap bersih dengan menggunakan kain biasa, dan nanti kita akan lumuri dengan minyak ini dan lalu akan kita simpan kembali. Baiklah teman-teman, langsung aja kita mulai proses pembersihannya. Kalau untuk jeruknya, teman-teman bisa pakai jeruk nipis biasa. Namun alangkah baiknya jeruk ini kalau bisa jeruk yang masih di pohonnya atau masih menempel di pohon. Bila ada tetangga atau teman-teman sendiri yang punya jeruk ini, bisa dipetik langsung dari pohonnya dan langsung disimpan, dan jangan sampai jeruk itu terlangkah ataupun terletak di bawah, karena sejatinya jeruk ini akan kita gunakan untuk pembersihan. Alangkah baiknya kita mendapatkan langsung dari pohonnya. Sementara kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan dengan tidak apa, bisa membeli di pasar ataupun di warung-warung yang menjual jeruk nipis seperti ini. Jadi yang digunakan adalah jeruk nipis ya teman-teman, bukan jeruk manis ataupun jeruk Bali ataupun jeruk apa. Yang penting digunakan adalah jeruk nipis. Ini adalah media yang saya peroleh atau saya gunakan untuk melakukan pencucian benda-benda ini. Jadi teman-teman nanti setelah dengan ritual-ritual tertentu, dengan sebelumnya jeruk ini setelah kita bersihkan, kita letakkan di tempat tertentu seperti yang teman-teman bisa menggunakan tempat apapun, baik ini untuk tempat yang bisa menampung air. Nanti dengan ritual tertentu, dengan diisi dengan doa tertentu. Setelah kita isi doa, baru kita nanti bisa melakukan pemotongan jeruk ini. Mungkin media yang saya gunakan cukup yang sederhana, cukup ini aja, dan dengan doa tertentu. Mungkin dengan teman-teman yang lain atau dengan pengalaman teman-teman yang lain bisa menggunakan mungkin dengan bunga 7 rupa atau dengan media air, bisa jadi tidak masalah. Tergantung mana teman-teman yang bisa atau teman-teman yang sudah dapatkannya.
kita membelah, usahakan jeruk yang kita gunakan itu bentuknya bagus ya teman-teman, tidak ada yang berbentuk bekas tempat ulat ataupun yang bopeng-bopeng di sini. Usahakan jeruk itu yang bagus, mulus, karena banyak mengandung air. Tidak jeruk atau itu yang jeruk yang bopeng-bopeng. Inilah, kita akan potong langsung jeruknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha illallah rasulullah Allah akbar. Kira-kira aja berapa teman-teman yang cukup untuk dipakai. Dan air jeruknya kita keluarkan, kita peras. Kenapa saya memakai media ini? Karena inilah yang saya dapat dari guru saya. Jadi teman-teman, kenapa pentingnya seorang guru? Itu kita harus banyak mendapatkan bimbingan dari guru tersebut, dan untuk nanti depannya kita bisa sendiri melakukannya. Sudah selesai teman-teman, kita buang dulu biji-bijinya di dalamnya. Masih ada biji-biji, kita buang. Enggak anehnya teman-teman. Setelah itu, setelah air dirasa cukup dan tergenang, kita masukkan batu kita satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit pengetahuan teman-teman, sebenarnya untuk sebagian benda pusaka itu biasanya tidak bisa dicampurkan dengan biasanya kalau praktisi supranatural tahu benda tersebut bisa dicampurkan atau tidak cara pembersihannya. Mungkin kalau yang bisa dicampurkan seperti ini bisa direndam menjadi satu, sementara kalau untuk yang keris seperti ini kita cuci dan seperti ini. Kita kucurkan air jeruknya. Rasulullah. Bila dirasa cukup, lagi. Yang sudah nih kita sisihkan. Kalau teman-teman melakukannya malam, saya kebetulan melakukannya siang hari, boleh mau siang mau malam, alangkah baiknya malam satu surah atau malam Jumat Kliwon melakukan ini. Kalau biasanya melakukan malam setelah jam 12 malam, itu kita rendamkan dan kita bisa kemas atau kita rapikan lagi menjelang subuh. Biasanya melakukan seperti itu. Sementara untuk yang keris besar ini nggak mungkin bisa terendam semua, makanya kita sisihkan beberapa butir
jeruk kita potong lagi menjadi 2 bagian. Kalau masih terasa besar kita bisa potong lagi. Jadi kalau untuk yang kering seperti ini kita bisa menggosoknya. Insya Allah ini benar-benar sudah dinetralisir sebelumnya. Jadi insya Allah energi-energi negatif yang berada di benda pusaka ini sudah tidak ada. Penggosokan ini tujuannya untuk menghilangkan karat yang masih menempel di benda-benda ini. Nah teman-teman, kita udah kira-kira dirasa cukup. Kita bisa mengambil kain putih ataupun kain yang bersih kering, kita lap. Mungkin kalau untuk terserah minyaknya minyak apa aja teman-teman, asal wangi dan awet. Kita langsung aja setelah kita basuh, kita langsung aja kasih minyak. Kita lumuri teman-teman. Tujuannya ini untuk menghilangkan karat agar tetap kilat, agar tetap bersih benda ini. Untuk keris ini sebenarnya ini ada sepasang teman-teman. Waktu penarikan dulu cincinnya ada sepasang, satu besar satu kecil. Mungkin yang kecilnya mungkin sekitar panjangnya 3/4 dari ini. Baiklah teman-teman, mungkin itulah sekilas yang dapat saya kasihkan atau saya berbagi pada teman-teman semua. Mungkin ada yang berbeda caranya di sini ataupun di teman-teman ataupun di saya mungkin berbeda cara, namun intinya sama. Bila kita mempunyai benda pusaka atau kita mempunyai benda-benda bersifat spiritualis atau supranaturalis, jadi kita harus mengerti cara perawatannya atau kita mengerti cara
pembersihannya dan cara menjaga benda-benda tersebut. Jadi jangan sampai setelah kita memiliki, kita hanya biarkan sehingga nanti kodam atau penghuni yang di dalam benda tersebut menjadi tersiksa, akan menjadi membalik atau mengganggu kita sendiri. Karena sejatinya mereka adalah makhluk hidup yang sepatutnya kita sayangi, dan sepatutnya kita saling mengerti bahwasanya itu juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya berbagi kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman suka, mohon like dan jangan lupa subscribe, dan mohon dukungan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.